Ketika Mas Anies sekitar tahun 2016 di bulan Juli kalau tidak salah ditendang atau namanya dihilangkan oleh bosnya, oleh presiden dari jajaran kabinet, diresapel, ditendang, dihilangkan, itu bukan musibah bagi Mas Anies. Tapi seketika itu juga beberapa bulan kemudian Mas Anies malah mendapat berkah dari seterunya Pak Jokowi, yakni dari Mas Prabowo untuk dicalonkan menjadi calon gubernur DKI waktu itu melawan Mas Ahok. Jadi sekali lagi Mas Anies dihilangkan dari jajaran kabinet, ditendang atau diresapel, tapi kemudian dicalonkan untuk menjadi gubernur. Tapi sebelum itu saya ingin mengajak diri saya utamanya dan semuanya adalah untuk sedikit mengasah kepekaan asa kita, untuk sedikit melatih seni kita, yakni dengan nyanyi judulnya Sabilulungan. Ini sebuah lagu degung dari Sunda. Sabilulungan, urang gotong royong. Sabilulungan, urang silih rojong. Sabilulungan, genteng ulah potong. Sabilulungan, persatuan tembong. Tohaga rohaka, rempuk jukung ngabasmi pasaling singan. Satia sajiwa, rempuk jukung ngabasmi pasaling singan. Ini sebuah lagu yang bukan cuma hiburan, tapi ini saya kira sebuah lagu spiritual anak-anak Sunda guna menghibur masyarakatnya, guna menghibur teman-teman sejawatnya yang waktu itu sedang dilanda musibah, namanya musibah ideologi ya, karena ada pemberontakan Darul Islam. Nah, kaitannya dengan peristiwa sekarang ya tidak terlalu terkait begitu, tapi semangat gotong royong, semangat sabilulungan, sampai-sampai genteng pun jangan patah. Persatuan mesti dikembangkan betul ya, persatuan mesti dikelangitkan begitu ya, bukan cuma di bumi. Kemudian ya semangat saling rojong itu saling membantu begitu ya, semangat saling membesarkan. Nah, kembali ke Mas Anies yang di tahun 92 pun sebagai Ketua Senat UGM, nama Anies itu sudah terngiang di mulut Yov Ave. Kita ketahui Yov Ave itu bagi kalangan santri boleh dikatakan seorang radikal dalam sisi pikiran, terutama dalam sisi wisata begitu ya. Dia adalah tokoh yang mengembangkan wisata di Indonesia. Jabatannya waktu itu keren, Dirjen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi di bawah Pak Menterinya Jenderal Susilo Sudarman kalau nggak salah, Letjen ya waktu itu. Jadi menteri di era Pak Harto di tahun 92-an. Belakangan kemudian selanjutnya Mas Yov Ave menjadi menteri. Nah, Mas Yov Ave ini adalah seorang sekuler tapi dia begitu mengagumi Mas Anies. Jadi sejak tahun 92 Mas Anies namanya sudah dikenal di kalangan kabinet. Kabinet jajaran Pak Harto tentu adalah kabinet yang betul-betul zakon kabinet, tidak seperti hari ini. Sebagai ketua senat dia tentu punya banyak teman dari Aceh sampai Papua. Hari ini saya kira dia masuk jajaran Nasdem pun adalah karena pertemanan di antara mantan-mantan ketua senat, sehingga Mas Anies diterima oleh bosnya Nasdem, Mas Surya Paloh. Tadi yang menarik, begitu turun Mas Anies dari jajaran kabinet, ditendang, diresapel, dilenyapkan, ditiadakan, dihilangkan namanya dari jajaran kabinet, tapi kemudian 1, 2, 3 hari kemudian dia dicalonkan menjadi gubernur oleh Mas Prabowo gitu. Jadi hilang 1 tembus 1000 gitu, hilang dari kabinet, tapi ada tawaran-tawaran lain yang saya kira jabatan gubernur DKI adalah jabatan paling bergengsi kedua di Indonesia setelah presiden begitu. Jadi jabatan paling bergengsi di Indonesia setelah presiden adalah jabatan gubernur DKI, karena DKI adalah barometer
barometer Indonesia di dunia begitu, karena DKI adalah anggarannya paling tinggi, karena DKI adalah selalu disorot oleh media. Jadi kemanapun media menghadap pasti di situ ada DKI. Ketika DKI banjir maka seluruh dunia menyorot banjir, tapi ketika DKI indah juga seluruh dunia akan menyorot indah. Hal yang tidak diperhitungkan oleh Pak Jokowi adalah ketika Mas Anies malah didorong oleh Mas Prabowo menjadi gubernur DKI, malah sekarang Mas Anies bisa jadi berhadapan dengan kadernya Pak Jokowi, yakni Pak Ganjar. Saya kira orang banyak tahu bahwa Mas Jokowi menghendaki Mas Ganjar sebagai penggantinya. Persis ini dengan ketika Mas Susilo Bambang Yudhoyono tempo hari sedikit dilenyapkan begitu namanya oleh keluarga besar Megawati, tapi kemudian malah kita ketahui Mas SBY setelah disidih sedikit oleh Bu Mega, malah dia menjadi pemenang, menjadi pengganti begitu. Nah, kembali ke Mas Anies, seorang intelektual sekuler sebetulnya kalau menurut saya, karena dia adalah rektor Paramadina. Sekuler tentu dalam pengertian bukan berarti sekularisme gitu. Sekuler dalam pengertian dia adalah tokoh yang menginginkan Islam menusantara, menginginkan nilai-nilai Indonesia begitu. Saya kira itu visi besar daripada Paramadina yang digawangi oleh Nurholis Madjid dan kawan-kawan. Kita ketahui sendiri Cak Nur adalah orang yang diminta oleh Pak Harto ketika Pak Harto lengser untuk menjadi semacam ketua komite reformasi begitu. Tapi indahnya orang Paramadina dalam hal ini Cak Nur atau Mas Nurholis, dia menolak jabatan itu. Padahal dengan dia menerima jabatan itu, dia satu langkah menjadi presiden yang sebenarnya begitu. Tapi Cak Nur waktu itu tidak menginginkan jabatan yang hasil penunjukan langsung dari Pak Harto itu, malah dia meminta kampanye. Saya kira seorang Demokrat, seorang penganut madhab Demokrat, dia disiplin bahwa ingin pengganti Pak Harto itu adalah melalui pemilihan umum, demikian juga Habibie dan selanjutnya. Nah, semangat itu saya kira yang juga dimiliki oleh Mas Anies begitu. Jadi sejak mahasiswa dia intelektual yang dalam tanda petik sekuler, karena dia mewarisi semangat Nurholis Madjid dan selanjutnya. Jadi bagi saya Anies Baswedan adalah betul-betul ingin mengambil nilai-nilai daripada ajaran-ajaran yang diberikan oleh Nurholis Madjid, oleh Paramadina, sekaligus juga dari situ menggambarkan Mas Anies adalah tokoh yang merah putih begitu. Merah berarti berani, putih berarti insya Allah terpelihara. Itulah saya kira pribadi daripada Paramadina. Hal yang sama juga kita ketahui salah satu kader daripada Nurholis Madjid adalah Mas Yudi Latif. Mas Yudi Latif adalah orang pertama yang menjadi ketua BPIP atau UKP PIP. Saya kira banyak gambaran, banyak cermin yang bisa menjelaskan bahwa Paramadina, hatta itu Mas Yudi Latif atau Mas Anies, adalah pribadi-pribadi yang sangat terpelihara dan menjunjung tinggi nilai-nilai merah putih. Saya kira itu. Sekali lagi kita nyanyi lagi deh. Kita lanjutin yang tadi nyanyinya. Rempuk jukung ngabasmi pasaling singan, sabilulungan hirup sauyunan, sabilulungan silih pikaheman, sabilulungan tulung tinulungan, sabilulungan kukuh persatuan.
Santosa samakta, santosa samakta. Saya ulang dikit ya. Teneng ludeng ngajaring kawibawaan. Saihwan sapaham, saihwan sapaham. Nagri Nanjung berkah sabilulungan. Ini instrumen. Sabilulungan, urang gotong royong. Sabilulungan, urang silih rojong. Sabilulungan, genteng ulah potong. Sabilulungan, persatuan tembong. Tohaga rohaka, rempuk jukung ngabasmi pasaling singan. Satia sajiwa, rempuk jukung ngabasmi pasaling singan. Sabilulungan, hirup sauyunan. Sabilulungan, silih pikaheman. Sabilulungan, tulung tinulungan. Sabilulungan, kukuh persatuan. Sentosa samakta, teneng ludeng ngajaring kawibawaan. Saihwan sapaham, Nagri Nanjung berkah sabilulungan. Selamat buat anak-anak bangsa yang ingin mengukir prestasi. Hatta itu Ganjar, hatta itu Mas Anies, hatta itu Mas Prabowo, siapapun itu, ingatlah ini negeri Pancasila.